Audio Jungle. Yang saya hormati anggota Komisi 11 DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Haji Marwan Hasan MT, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP, Bapak Iskandar Novianto. Ini gelarnya panjang sampai besok belum selesai saya bacain. AK, FSI, CFRA, CA, QIE, CISAS, CJCAE, CLJP, CJAE, luar biasa ya. Yang saya hormati juga Ibu Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara online, Ibu Ira, Ibu Dr. Ibu Ira Hayu Tunisma SEMM, kalau nggak salah ya Bu, mohon maaf kalau salah. Bapak Ibu dari Kanwil DJPB Provinsi Lampung, dan juga ada Pak Kepala APPN ya Pak Lutfi dan hadir juga. Yang saya hormati sebelum tertinggal ada Pak Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Bapak Inspektur Kabupaten Lampung Utara, serta Bapak Ibu para pimpinan OPD di Kabupaten Lampung Utara, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabikun, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang atas rahmat hidayah semakin meningkat. Oleh karena itu, risiko yang mungkin terjadi juga semakin meningkat. Sehingga kita harus bersama-sama menjaga agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan pemanfaatan efisiensi dan potensi kecurangan keuangan desa merupakan beberapa isu penting dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan secara efisien dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Efisienan yang rawan terjadi. Salah satu bentuk kegiatan positif dalam rangka mengingatkan dan meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa, transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan adalah diselenggarakannya workshop ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini sudah ditempatkan menjadi subjek, bahkan ujung tombak pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk dapat lebih berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional. Diharapkan pemerintah desa dapat mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat desa untuk memberdayakan potensi dan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa sekaligus kesejahteraan masyarakat desa tentunya. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dijalankan. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, aparat pengawasan internal pemerintah, dalam hal ini kalau di Kabupaten Lampung Utara adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, melakukan fungsi pengawasan dan perencanaan pelaksanaan bahkan sampai pertanggungjawaban. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan memperoleh beberapa materi terkait desa, yaitu pengawasan DPR RI terhadap undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa. Kemudian masing-masing kepala desa.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan menjadikan kerja keras kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai nilai ibadah bagi kita semua. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khususnya Pak Asekda yang sudah memfasilitasi sehingga workshop ini bisa terselenggara. Kalau tadi Pak Korwas saya sudah baca pantun, saya juga mau ya. Bilang apa ya? Belum. Oke. Kota bumi, workshop, dana desa. Sebagian kita menginap di duta. Kades Lampura mengelola dana desa. Semoga terarah sesuai rencana. Satu lagi ya. Kades desa memberi nanas. Sambal nanas dicampur nasi. Gunakan dana desa sesuai prioritas. Semangat, hindari korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan menjadikan kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalipun yang terhormat anggota DPR RI Bapak Marwan Hasan yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan, domisili di Baradatu, Waikanan. Ibu yang mewakili Dirjen Pemerintahan Desa Menteri Dalam Negeri, Ibu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bapak Direktur dari BPKP Pusat dan saya hormati, dari kantor perbendaharaan, Dirjen Perbendaharaan, Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian, jajaran pemerintah daerah, camat, seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Lampung Utara yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Bupati, saya sampaikan salam takdim beliau. Dan seyogyanya beliau hadir bersama-sama dengan kita. Tapi pada saat yang bersamaan, beliau menghadiri acara Hari Keluarga Nasional di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebetulan Lampung Utara mendapat penghargaan Keluarga Nasional. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat hadir dan mengikuti workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Salawat dan salam marilah senantiasa kita semua agungkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Lampung Utara serta berterima kasih kepada seluruh
narasumber yang hadir untuk berbagi ilmu kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Melalui kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023. Kita tahu bahwa di tengah bergulirnya anggaran untuk desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula, yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa selain harus dapat dipertanggungjawabkan juga, tapi harus dapat meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan. Karena itulah, maka untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tentu diperlukan pemahaman dan pengetahuan dari segenap aparatur pemerintah desa serta dukungan dari semua pihak. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, kita tentu menyadari bahwa sejak digulirkannya undang-undang tentang desa, maka desa kini memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Karena itulah maka diperlukan pemahaman yang lebih luas lagi, memahami setiap perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta memahami strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam hal mengevaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Untuk itulah, mengingat pentingnya kegiatan workshop ini, maka saya minta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian, sehingga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh nantinya dapat mendukung dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan desa, serta dapat bertindak secara cermat dan tepat, serta terhindar dari kesalahan yang mungkin saja terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap upaya dan langkah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan dan pembangunan desa Kabupaten Lampung Utara pada hari ini oleh Bupati Lampung Utara mewakili, maka usai sudah menampilkan acara pembukaan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin peserta workshop yang berbahagia, tentunya acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan juga diskusi panel. Untuk ini akan dipandu oleh Azam, anggota Komisi 11 DPR RI Daerah Pemilihan Lampung Utara dan Waikana. Saya bacakan singkat kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Waituba 18 Maret 1976, masih muda ya. Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian Manajemen Keuangan Universitas Indonesia, jabatan anggota Komisi 11 DPR RI, kemudian tempat bekerja kantor DPR RI. Riwayat pekerjaan beliau ini mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung periode 2009-2014, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI 2014-2019, Ketua BAKN DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua,
yaitu Ibu Ira Hayatun Nisma. Beliau hadir secara Zoom. Beliau adalah berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Nanti materi yang akan disampaikan adalah pengelolaan keuangan desa dalam masa pemulihan ekonomi desa. Baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, yang lebih urgent itu proses pencairan. Bagaimana alurnya? Ya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ini sudah hadir narasumber yang lalu setelah dilengkapi. Kemudian next, bagaimana terkait penyaluran tambahan dana desa ini? Ya, ini penyaluran dana desa, tambahan dana desa kalau anggaran misalnya salah aktif paling cepat minggu pertama pada bulan Agustus. Kemudian kedua adalah penyaluran tambahan dana desa dilaksanakan setelah bupati atau wali kota melakukan pengadaan pengajuan penyaluran atas tambahan dana desa antar desa layak salur melalui aplikasi OnSpan yang disertai dengan surat penata. Dan tambahan dana desa disalurkan setelah desa menerima penyaluran dana desa tahap pertama. Ini dari awal kan ada yang bertanya, baru awal itu sudah tanya, Pak, kalau kami mendapatkan tambahan dana desa dengan dicabutnya nama siapa? Ya, nanti. Dan desa mana? Kecamatan mana? Ya, nama saya Sarkasi. Sarkasi. Ya, Desa Pengalingan Kecamatan Batu Bara. Ya, saya tahu kalau desa Pengalingan itu Kecamatan Batu Bara. Saya mantan pegawai Kecamatan Batu Bara. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sarkasi. Langsung saya Pak, dengan dicabutnya pandemi oleh Presiden, kenapa tidak langsung saja alokasi penyaluran BLT itu dicabut atau tanggal dicabutkan pandemi oleh Presiden, hingga kemarin alokasi dana BLTDD itu lebih terinci daripada tadi ditahan dulu disalurkan di terakhir. Dalam arti kami sebagai kepala desa, BLTDD itu kan jadi beban dalam arti sosial. Lebih baiknya kalau memang ada regulasi tertanggal dicabutnya pandemi oleh Presiden, penyaluran BLT itu stop, hingga kita lebih cepat mengalihkan alokasi dana BLT yang terpakai di BLTDD. Kemudian tiga pertanyaan. Kami minta mohon pertimbangan mumpuni ada yang terhormat Bapak DPR RI. Bagaimana kalau setiap aparat desa ini kembalikan ke dana desa saja, Pak? Karena mengingat tadi kan disampaikan tidak semua kabupaten di nasional ini mempunyai kemampuan yang sama. Nah, dengan terhambatnya setiap aparat desa sangat besar pengaruhnya mempengaruhi kinerja kami sebagai kepala desa. Kepala desa ini sudah ada duit ditarik orang tua. Jadinya sangat cukup. Jadinya alangkah bagusnya kalau dari DPR RI mendukung kami untuk membuat regulasi bahwa setiap aparat desa dimaklumi dengan desa. Kemudian kami sangat senang dengan PAD desa. Yang kami alami banyak hal tentang regulasi legalitas PAD desa ini sangat sulit. Pertama, kadang kami bikin perdes berbenturan dengan peraturan di atasnya. Misalnya kami membuat peraturan, misalnya transaksi jual beli tanah kita ambil persentase hewan ternak, itu biasa tidak diizinkan karena katanya ada peraturan di atasnya mengatur tentang itu. Kedua, banyak desa-desa di Lampung Utara memiliki aset nasional, misalnya hutan register, bendungan dan sebagainya. Yang notabene kalau desa punya hak kuasa untuk mengelola itu sangat meningkatkan PAD desa yang ada aset-aset ini. Cuma sampai saat ini kami mengurus regulasi izin pengelolaan desa ini sangat sulit di pihak kementerian manapun. Hutan register misalnya, bendungan misalnya Wararan, di tempat kami juga bendungan namanya Bumi Agung, yang asetnya banyak, cuma dikelola tanpa arah. Jika waktu kami mengurus perizinan secara legal,
ke balai besar sangat sulit. Berbagai macam komunikasi sampai program dan sebagainya dengan konsultan tetap tidak ada izin pengelolaan itu. Kami berharap difasilitasi untuk yang mempunyai aset nasional di desa ini diberikan kuasa hukum kepala desa untuk mendukung PAD desa di Lampung Utara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya kasih. Saya lihat ada 3 pertanyaan. Ya silakan. Yang lain silakan. Satu lagi silakan. Kalau desa ibu-ibu silakan. Mau nyalon lagi nggak ini? Caranya harus tanya kalau mau nyalon lagi. Ya oke. Cukup satu dulu pertanyaan. Mungkin ini lebih pasnya ke sampaikan pada saat rapat pembahasan RUU tentang desa. Masih ada yang ingin bertanya? Iya, masih ada satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamun dari Desa Garagung, Kecamatan Sukajaya. Sekedar memperjelas saja dari Pasar Kasih permasalahan BRT. Kalau di tahun lalu itu BRT itu dianggarkan 40%. Di tahun ini, ya, kepala desa harus menganggarkan minimal 10% dan maksimal 25%. Jadi kalau di tahun lalu itu kalau dana itu tidak terserap, tidak ada lagi tempat kami memberikan, itu di tahun terakhir itu APBDes perubahan untuk menyerap dana tersebut. Tapi rata-rata dari kepala desa ini Pak, karena minimal 10%, maksimal 25%. Banyak yang menganggarkan 10%, 11%, 12%. Dan sisanya kami anggarkan, kita masukkan di APBDes. Tapi nyatanya sekarang ini KPPN itu menahan 25% dari anggaran. Apakah kami akan merubah APBDes kami atau tidak? Nah, bagaimana itu Pak? Harus pegang dulu prinsip dana desa ini. Untuk apa sih dana desa ini? Dana desa ini kan dibuat, tadi filosofinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejahteranya masyarakat ini, kalau uang itu berputar, ya, uang itu berputar. Kalau uang itu tidak berputar, dari mana akan muncul kesejahteraan? Betul nggak? Nah, saya paham, Pak Kunto ini kan cuma pelaksana, betul ya Pak ya? Apa yang menjadi keputusan pimpinan beliau, mungkin Dewan Peraturan Menteri Keuangan atau lain sebagainya. Tapi ini tadi akan itu tadi maksud dan tujuan dana desa itu jadi kehambat. Ya, kenapa? Karena kebutuhan BLT rata-rata kampung-kampung desa-desa Lampung Utara ini mungkin hanya kisaran 10 sampai 15%, kira-kira gitu Pak Sekda ya. Tetapi yang ditahan 25 untuk pengamanan. Akibatnya yang 10 ini tidak bisa langsung terpakai. Betul nggak? Nah, oleh karena itu saran saya pada Pak Kojo, mohon sampaikan pada pimpinan Bapak, nanti juga saya akan ingatkan di rapat. Setiap kabupaten itu buat berbeda saja kalau mau ditahan. Kalau Lampung Utara kisaran hanya 10 sampai 15, tahanlah di angka 15. Betul nggak? Yang 10 dilepas saja. Gitu loh. Misalnya baik kanan mainnya antara 10 sampai 20, tahan di angka 20. Yang 5 lepas. Supaya filosofi daripada uang ini pengen cepat diputar agar bisa menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat itu enggak terhambat. Adalah pemulihan, itu masih ada dampaknya. Jadi semua analisis kami masih ada dampak dari pandemi itu. Ada ekonomi yang menurun, makanya kan ada pemulihan ekonomi nasional masih berjalan Pak. Nah mungkin kalau seadanya Bapak itu nggak ada BLT-nya, ya nggak apa-apa, nggak usah disalurkan, nggak usah dipaksakan. Tapi saya yakin semua pasti ada, walaupun jumlahnya ya. Jadi ini kita bicara secara nasional Pak ya, secara nasional maka sudah diperkirakan dan itu pun ternyata kan sudah turun Pak. Kalau tahun kemarin 40%, sekarang maksimal 25%. Berarti ada pengakuan bahwa
dampak itu mulai, walaupun ada, masih ada, tapi mulai berkurang. Jadi mau nggak mau disediakan. Kalau seandainya usulan Bapak nggak ada, nanti desa lain atau di tempat lain protes dong Pak. Maka aturan itu semuanya seperti itu. Makanya kan fleksibel Pak, fleksibel. Walaupun mungkin ada angkanya ya, antara 10 maksimal 25. Kalau tempat kan minimal 40%. Beda Pak ya. Kemarin minimal 40% Pak, dampaknya luar biasa. Sekarang kalimatnya maksimal 25%. Komputer begitu untuk pengelolaan keuangan desa. Itu banyak yang pesimis. Bagaimana desa bisa menggunakan aplikasi berbasis komputer gitu kan? Tapi kita buktikan ternyata bisa di desa di Mamasa yang 9 jam dari Mamuju itu di Sulawesi Barat itu ternyata bisa. Papua bisa. Artinya memang kemampuan itu ada untuk bagaimana kita memasuki era 4.0, era Internet of Things. Bagaimana aplikasi tadi kita gunakan. Artinya bahwa kita tidak bisa lagi lari bahwa penerapan teknologi informasi itu menjadi suatu kebutuhan. Karena apa? Pertama begini Bapak Ibu, pengelolaan keuangan desa itu Bapak Ibu dituntut banyak hal, mulai dari perencanaannya, bagaimana penganggarannya, bagaimana penatausahaannya, bagaimana pelaporannya, bagaimana pertanggungjawabannya, dengan berbagai sumber dana yang macam-macam. Ada 7 sumber dana di situ, lalu belanjanya kemana dan sebagainya. Itu semua menuntut Bapak Ibu bagaimana mempertanggungjawabkan semua sumber dana yang diperoleh kemana dibelanjakan. Kalau kita menggunakan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional, Bapak Ibu menggunakan buku, catatan dan sebagainya, itu sampai kapanpun nggak akan selesai Bapak Ibu. Bahwa undang-undang yang merupakan usul inisiatif DPR ini sudah selesai disetujui oleh seluruh fraksi pada pembicaraan tingkat 1. Artinya kita tinggal menunggu jadwal paripurna. Tetapi karena ini undang-undang inisiatif, belum bisa langsung diundangkan. Jadi kalau dia undang-undang ini usul presiden, kalau sudah dibahas bisa langsung diundangkan. Ya, setelah paripurna sudah bisa langsung diundangkan. Nah, setelah nanti paripurna, ini nanti baru kita sampaikan kepada presiden oleh ketua DPR, kita tinggal nunggu supres. Surat presiden, bahwa presiden juga mau untuk membahas undang-undang ini. Nah, termasuk dalam undang-undang tadi, sekilas saya baca adalah tentang siltap tadi. Ya, siltap tadi saya baca sekilas sudah ada di dalam undang-undang yang sedang dalam proses itu. Nah, tentu usulan Pak Sakarsi, ya, dan juga mungkin suara hati, suara jiwa dari seluruh kepala desa seluruh Indonesia ini tentu akan jadi perhatian kita, Pak. Ya, betul ya. Tentu akan jadi perhatian kita nanti pada saat pembahasan. Karena kadang-kadang di undang-undang ini karena dia tidak tegas, hanya diatur oleh peraturan turunannya. Nah, peraturan turunan ini suka belok, Pak. Apalagi kewenangannya itu nanti diberikan pada permen. Permennya nanti ngatur lagi. Gitu. Meskipun kita tahu dan paham bahwa undang-undang itu tidak mungkin terlalu detail. Tapi mungkin pada poin-poin strategis harus dibunyikan. Ya. Ini bunyinya nih. Kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah dan mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali akhir masa jabatan. Ini baru bunyi pasalnya kira-kira seperti itu. Mungkin harus ditambahkan kalimat yang bersumber dari dana baru tenang itu. Ya, yang menentukan bahwa untuk apa saja DD itu adalah Kemendes. Kalau kami kan dari sisi penatausan dan pencatatannya saja. Jadi kalau siltap diminta untuk DD mungkin tidak saya ya. Kemendes mintanya ya. Kalau kami sih pasti hanya mengarahkan bagaimana regulasinya kalau seandainya siltap seperti itu. Kalau misalnya macet di ADD ya, ADD juga dari pusat kan, dari Baru dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan siltap ini
kemarin sih maunya seperti itu ya, maunya dari DD. Mungkin nanti kan di sini ada anggota DPR mungkin juga bisa memperjuangkan kalau DD itu ada untuk jadi silap gitu ya, jadi memang seperti DAU, jadi bisa untuk gaji gitu ya, jadi nggak stabil gitu, nggak fluktuatif atau nggak harus nungguin dulu ADD-nya tersalur atau seperti apa ya. Nah ya itu mungkin jadi masukan ya, tapi yang jelas kalau kenapanya kami tidak bisa menentukan. Sekda ya kita. Taman Jali, jangan lupa Taman Jali ya. Materi akan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ibu Suyarsi Vivi Herwati. Untuk yang pertama akan diserahkan kepada anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Marwan C. Hasan. Disilakan. Ini aja. Izin Bapak Ibu. Iya, silakan untuk dapat. Iya, sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu bahwasanya kegiatan ini belum kita tutup ya. Jadi mohon izin untuk dapat kembali menempati tempat duduknya. Mohon izin untuk dapat bersabar sebentar lagi. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu juga menyerahkan kepada Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ibu Ira, namun diwakili oleh Asisten Administrasi Umum. Silakan. Ibu. Izin dulu Bapak. Iya, Bapak Ibu untuk peserta nanti kita akan adakan foto bersama. Mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya akan juga diserahkan kepada BPKP Provinsi Lampung Bapak Iskandar Alfianto selaku narasumber. BPKP Pusat mohon izin. Iya, kami persilakan. Izin. Baik, selanjutnya diserahkan pula kepada Kepala Seksi PPA GJPP Provinsi Lampung Bapak Ponco Priyono selaku narasumber. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan juga untuk berkenan memberikan kepada moderator kita pada hari ini Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Bapak Dr. Haji Lako MM. Pak Sekda. Izin Pak Sekda. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkenan foto bersama. Bersama-sama kita akan berfoto bersama. Baik, untuk sesi foto bersama akan coba saya pandu. Ya. Iya, kami mengundang juga untuk jajaran dari BPKP Ibu dua itu. Ayo. Bersama. Izin. Oke, silakan sudah dapat menghadap ke depan semuanya ke arah kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh yang di belakang tangannya diangkat di atas semuanya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh untuk Lampung dan Lampung Utara. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Ini workshop yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Lampung bersama dengan Kanwil Provinsi Lampung dalam rangka tata kelola keuangan desa di Kabupaten Lampung Utara. Sasaran yang akan dicapai Pak? Kita mengharapkan ada perubahan ke arah yang lebih baik tentang tata kelola keuangan desa di Lampung Utara. Terima kasih Pak ya. Pak Sekda. Di luar konteks Pak Sekda. Ya. Terkait dengan pemilihan Pilkades yang akan digelar di 13 Juli 2023. Seperti apa Pak Sekda? Ya, pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak oleh 91 desa pada tanggal 13 Juli 2023. Sudah sejauh mana persiapan kita selaku Pemkab Lampung Utara Pak? Sudah hampir final itu semua, tinggal pelaksanaan lagi. Persiapan sudah. Harapan kita sendiri Pak Sekda? Partisipasi masyarakat masa pilih sepenuhnya bisa mengikuti kegiatan itu, menggunakan hak pilihnya dan terselenggara dengan aman sesuai dengan peraturan sehingga nanti terpilih kepala desa yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat desa. Terima kasih Pak. Siap.